Halo, selamat bertemu kembali di video belajar kita. Saat ini kita akan belajar tentang isomer optis aktif. Isomer optis aktif adalah isomer yang terjadi pada senyawa yang mempunyai atom karbon asimetris, atau disebut juga atom karbon kiral, C-kiral. Atom C-kiral adalah atom karbon yang mengikat 4 gugus atau 4 atom yang berbeda. Senyawa yang mempunyai isomer optik disebut juga senyawa optis aktif. Senyawa optis aktif memiliki ciri dapat memutar bidang polarisasi. Atom C-kiral atau atom C asimetris sering diberi tanda bintang dalam strukturnya. Kita misalkan atom karbon yang mengikat atom A, kemudian B, C, dan D. Nah, kita melihat bahwa yang diikat oleh atom karbon pusat berbeda-beda A, B, C, D. Ini menandakan bahwa atom karbon pusatnya adalah kiral. Kita beri simbol bintang. Nah, contoh senyawa yang mempunyai C-kiral, kita misalkan senyawa alanin. Alanin itu mempunyai struktur berikut. Jadi kalau kita gambarkan strukturnya adalah karbon mengikat karboksila, kemudian juga mengikat metil, kemudian ada NH2 dan H. Dalam struktur ini kita melihat bahwa COH itu berbeda dengan CH3-nya, kemudian berbeda dengan NH2-nya dan H. Jadi atom karbon yang di tengah ini atau yang pusatnya ini kita beri simbol bintang, yang berarti bahwa C tersebut adalah C-kiral atau C asimetris. Contoh soal yang pertama, perhatikan molekul berikut. Nah, di sini ada 4 struktur. Yang ditanya adalah manakah molekul yang mengandung C-kiral? Ingat bahwa C-kiral adalah atom C yang mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Nah, sebelum kita menjawab, maka kita harus pahami bahwa setiap sudut garis ini, setiap ujung garis ini adalah karbon, maka kita harus mengisi H-nya, atom H-nya. Jadi kita jawabkan untuk yang nomor 1. Kalau kita isikan karbon dengan lengkap H-nya, maka strukturnya adalah sebagai berikut. Jadi ada karbon yang mengikat 3H, karbon paling pinggir, kemudian di tengahnya ada C. C ini berarti otomatis mengikat 2H, kemudian C di sampingnya adalah karbon. Karbon ini berarti otomatis mengikat H satu lagi. Maka di sini kita melihat bahwa C kiri dia mengikat 3H, berarti tidak kiral. Kemudian C yang kedua ini juga tidak kiral. Nama C yang berikutnya, C yang ini adalah C yang paling kanan ini, adalah mengikat 4 gugus yang berbeda. Yang di atasnya atom hidrogen, yang di bawahnya OH, di sebelah kanannya adalah Cl, dan di sebelah kirinya adalah C2H5. Maka C yang di sebelah kanan ini disebut namanya adalah C-kiral. Kita berikan tanda bintang. Maka senyawa tersebut punya C-kiral. Senyawa nomor 2 dengan struktur berikut, maka kalau kita lengkapi H-nya, maka paling kiri adalah CH3. Berarti C yang mengikat CH3 ini bukan C-kiral karena mengikat H yang sama. Kemudian C yang paling kanan juga bukan kiral karena C yang paling kanan ini juga mengikat 3H yang sama. Nah, C yang tengah bagaimana? C yang tengah ini dia mengikat H di atas, Br di bawah, kemudian di kiri CH3, di kanan CH3. Ini tidak punya C-kiral. Mengapa? Karena di kiri ada CH3, di kanan ada CH3, maka C yang di tengah itu mengikat CH3, CH3 tidak punya C-kiral. Kita lihat soal nomor 3. Di gambar nomor 3, kalau kita lengkapi atom H-nya, maka C yang kiri ini dia akan mengikat ke atas CH3, kemudian ke sebelah kiri OH, di bawahnya ada H. Maka C yang mengikat OH, CH3 dan H ini dikategorikan C-kiral. Kita beri simbol bintang.
Maka senyawa nomor 3 ini juga punya C chiral. Senyawa nomor 4 kalau kita lengkapi atomnya maka gambarnya berikut. Maka C paling pinggir CH3 juga. Ini ada gugus karbonil. C samping kanannya adalah CH3. Kemudian C paling kanan juga CH3. Atom karbon yang mengikat CH3 ingat otomatis tidak punya C chiral. Jadi bagaimana dengan C yang di tengah-tengah yang mengikat CH3 dan CH3? Karena yang di bawah CH3, yang di sebelah kanan CH3, maka C yang di tengah-tengah ini juga tidak punya C chiral. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Kalau di opsi namanya D. Contoh soal nomor 2, senyawa berikut yang bersifat optis aktif adalah, di sini ada 5, 1 metil sikloheksana, 1 etil siklopentana, 2 bromo 2 pentena, 2 hidroksipentana, 3 kloropentana. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang mempunyai isomer optis aktif? Nah, kita harus ingat bahwa yang dikatakan senyawa yang bersifat optis aktif adalah senyawa yang mempunyai C chiral atau C asimetris. Jadi kita harus mencari adakah atom karbon chiral dalam senyawa tersebut. Nah, kita lihat bagian A. Di senyawa A, 1 metil sikloheksana. Kalau kita gambarkan ini, sikloheksana berarti C-nya 6 dan mengikat metil CH3. Seperti di soal nomor 1 tadi, maka ini kalau kita gambar nanti kita lengkapi, maka setiap karbon dia akan mengikat H satu lagi supaya tangannya menjadi 4. Maka otomatis C yang di sini, yang di bawahnya, paling bawah, kirinya, atasnya, ini bukan C chiral karena mengikat CH2 masing-masing. Nah, bagaimana dengan C yang mengikat CH3 ini? C yang mengikat CH3 ini juga bukan C chiral. Mengapa? Karena di kirinya dan di kanannya itu adalah simetris. Jadi kalau C yang di tengah-tengah ini yang mengikat CH3 dan bentuk sikloheksana ini, C ini bukan C chiral. Mengapa? Karena yang diikatnya adalah atom karbon yang simetris. Jadi C yang mengikat CH3 bukan C chiral. Bagaimana dengan B? 1 etil siklopentana. Jadi kalau kita gambarkan siklopentana dan ada etil, gambarnya begini. Maka identik dengan soal nomor A, setiap C kita buat tangannya menjadi 4. Jadi kalau kita lengkapi C yang di tengah ini berarti CH2, kemudian CH2, CH2, CH2. Oke. Nah, C yang mengikat CH3 ini juga bukan C chiral karena di sini ada H dan H. Bagaimana dengan C yang mengikat bentuk siklopentana dan mengikat CH3, CH2, CH3-nya? Ini juga bukan C chiral. Mengapa? Ingat kalau C yang di tengah ini, yang saya tunjukkan kursor ini adalah C yang mengikat CC. Nah, jadi C yang ini juga mengikat CC, artinya ini mengikat bentuk karbon yang simetris ke sebelah kirinya. Jadi 1 etil siklopentana bukan merupakan isomer optis aktif atau tidak punya C chiral. Bagian C, 2 bromo 2 pentena. Kalau kita gambarkan 2 bromo 2 pentena, maka senyawanya adalah berikut. 2 bromo 2 pentena. Kita lihat C paling ujung CH3 otomatis tidak punya C chiral. C yang di sebelah kanannya CH2 berarti tidak punya C chiral. Nah, C yang rangkap, ingat C yang rangkap otomatis tidak punya C chiral. Karena kalau C yang rangkap otomatis dia hanya mengikat 3. Padahal kalau dia C chiral harus mengikat 4. Jadi C yang mengikat Br juga bukan C chiral. Bagian D, 2 hidroksipentana. 2 hidroksipentana, kalau kita gambarkan C-nya berarti 5, kemudian berikatan dengan OH. Nah, di C yang mengikat CH3 bukan C chiral. C yang mengikat OH, kalau kita lengkapi ini berarti ada H di bawahnya satu lagi. Kemudian ke sebelah kanannya adalah CH2, CH2, CH3. Nah, ini C yang mengikat OH juga mengikat CH3 ini tergolong chiral. Karena
dia berikatan dengan 4, OH, CH3, dan di sini kalau kita lengkapi adalah C3H7. Satu lagi di bawahnya berikatan dengan H. Maka ini kita beri simbol bintang. Berarti dia senyawa yang mempunyai atom cekira. 3 kloropentana. Kalau kita gambarkan 3 kloropentana berarti ini adalah Cl. Kalau kita lengkapi dia atom H-nya, maka di kiri CH3, di kanannya CH2. Di sini adalah CH, kemudian di sebelah kanannya CH2, paling ujung adalah CH3. Ini juga bukan mempunyai atom cekira. Mengapa? Karena C yang pusat ini paling tengah ini, dia kalau ke kiri berangkat dengan C2H5, ke sebelah kanannya juga C2H5. Jadi C2H5 di kiri, C2H5 di kanan, maka itu adalah simetris. Jadi tidak mempunyai cekira. Jawabannya adalah bagian D. Sebagai informasi bahwa menurut aturan label Van Vogt, jumlah maksimum isomer optis dalam suatu senyawa dihitung menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N di sini adalah jumlah atau banyaknya atom karbon kiral, C-kiral. Jadi kalau misalkan dalam suatu senyawa ada 3 atom karbon kiral atau 3 C-kiral, maka akan terdapat 2 pangkat 3, berarti 8 isomer optis. Pasangan isomer optis yang merupakan bayangan cermin dari senyawa lainnya disebut enantiomer. Jadi isomer optis kalau dia merupakan bayangan cerminnya, maka disebut juga namanya enantiomer. Isomer optis yang bukan bayangan cermin, maka disebut namanya adalah diastereoisomer. Diastereoisomer. Mari kita lihat contoh berikut. 2 bromo, 2 klorobutana. Kalau kita gambarkan strukturnya adalah sebagai berikut. Nah, C yang kedua dan ketiga ini merupakan cekira. Nah, jadi kalau dia 2 atom karbon kiral, berarti kalau kita mencari banyaknya isomer optis aktif berarti 2 pangkat N. Karena N-nya adalah 2, maka 2 pangkat 2. Maka ada 4 isomer optis aktif. Kalau kita gambarkan bentuknya begini, dan kita buat bentuk, kita misalkan ini bentuk A, kemudian bayangan cerminnya adalah senyawa B. Kita lihat A dan B itu kalau diibaratkan adalah merupakan bayangannya. Jadi A, kalau dibuat dalam cermin maka bayangannya adalah B. Maka A dan B disebut namanya adalah enantiomer. Jadi senyawa A dan senyawa B disebut namanya enantiomer. Nah, ada senyawa berikutnya. Untuk senyawa ketiga dan keempat ini juga merupakan bentuk dari 2 bromo 3 klorobutana. Nah, jadi senyawa ini kalau dicerminkan, ini juga adalah senyawa C dan D. C dan D itu adalah merupakan bayangan cerminnya. Jadi senyawa C dan D juga merupakan pasangan enantiomer. Jadi kalau AB enantiomer, CD enantiomer, maka A dan C adalah isomer optis aktifnya, tapi bukan bayangan cerminnya, maka disebut namanya diastereoisomer. Jadi A dan C juga diastereoisomer, kemudian B dan C juga diastereoisomer. Nah, dengan cara yang sama maka kita ketahui A dan D juga diastereoisomer, kemudian B dan D merupakan diastereoisomer. Jadi A, B, C, D adalah 4 gambar atau 4 isomer yang bisa kita buat dari 2 kloro, 3 kloro, 2 bromo, 3 klorobutana. Jadi 4 struktur ini itulah adalah 2 pangkat N, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 isomer ini kalau kita gambarkan totalnya adalah 4, yakni A, B, C, dan D. Oke, sebagai soal latihan di sini saya berikan ada soal nomor 1. Senyawa berikut yang bersifat optis aktif adalah, coba Anda cari apakah jawabannya apakah A, B, C, D atau E.
Di soal nomor 2 ini, senyawa berikut yang bersifat oksidasi adalah kecuali. Anda cari senyawa di sini yang tidak punya atom C chiral. Kemudian soal nomor 3 ini ada struktur senyawa karbon. Ditanya adalah berapakah jumlah isomer optis dari senyawa tersebut. Jadi Anda cari C chiral, kemudian Anda buat 2 pangkat N. Ini adalah C chiral. Silakan Anda jawab, Anda berikan jawaban Anda di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video belajar berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.